amanah dalam masalah ilmu bisa menjadi sumber bencana bagi banyak orang. Menyampaikan ilmu secara serampangan dan hanya berdasarkan hawa nafsu adalah salah satu bentuk dari berkhianat dalam masalah ilmu. Oleh karena itulah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyampaikan perkataan yang tidak kita ketahui. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Menjaga amanah ilmu adalah tidak malu dan gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Apabila tidak mengetahui satu persoalan pun, apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas bisa menjadi teladan bagi kita semua. Suatu ketika beliau didatangi seseorang yang membawa 48 pertanyaan. Dan beliau menjawab 6 pertanyaan. Dan beliau tanpa malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu. Dalam riwayat lain beliau menjawab 16 dan 32 pertanyaan. Sisanya beliau tanpa malu dan gengsi mengatakan saya tidak mengetahui jawabannya. Imam Malik bin Anas adalah pendiri mazhab Maliki, guru dari Imam Syafi'i. Beliau dijuluki Imamu dari Hijrah, pucuk pimpinan para ulama kota Madinah. Beliau tidak hanya berhasil mencetak para ulama sekaliber Imam Syafi'i, di samping itu dari madrasahnya lahir pula para wali besar sekaliber Imam Dunnun al-Misri, Thawban bin Ibrahim yang kata mutiaranya selalu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya tidak cukup, jika ada perkataan yang salah dari saya mohon dimaafkan, karena itu berasal dari diri saya sendiri, dan jika ada perkataan yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil Ad-Da'iyah dengan nomor peserta 048. Sekali lagi kami panggil Ad-Da'iyah dengan nomor peserta 048. Dewan juri yang terhormat, inilah Ad-Da'iyah dengan nomor peserta 048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hayya bina nashkuru azza wa jalla alladhi qad wahabana ni'aman katsiran hatta nastati'a an najtama'a fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Fadilatul kiram Raisul Ma'hadil Islami
subulus salam al-alim al-alamah al-arif billah Syekhuna al-Hajj Muhammad Fadli asallahu ayyatura umurahu wa yusa'ar rizqahu wa yusiha badanahu fi afiyati wa salaman amin amin ya rabbal alamin. Wa fadilatul kiram al-asatid wal asatidah thumma al-muhtaramat at-talamid wat talamidah rahimakumullah. Berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang nantinya akan saya patahkan kata-kata tersebut menjadi beribu-ribu bahkan berjuta-juta patah kata yang insya Allah akan saya beri judul Mencintai Karena Allah. An Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seorang daripada kamu hatta yuhibba li akhihi, sebagaimana dia mencintai bagi saudaranya, ma yuhibba li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Cinta itu sebenarnya pengertiannya luas. Ada cinta kepada saudara seiman seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Ada cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, cinta kepada pasangan, dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita bahas tentang cinta ini nggak ada habisnya. Betul apa betul? Sekarang kita fokus sama pembahasan tema awal. Apa yang dimaksud cinta karena Allah? Ada yang tahu nggak? Cinta karena Allah itu adalah ketika kita mencintai orang itu karena orang itu mencintai Allah. Semakin bertambah ketaatan orang tersebut, semakin bertambah juga cinta kita kepada orang itu. Misalnya nih, orang itu dari segi ibadah rajin, kita lihat. Baru orang itu menjaga pandangannya, tidak melihat lawan jenisnya, terus juga adabnya dan akhlaknya Masya Allah. Itu yang membuat kita jatuh cinta sama orang itu. Jadi ada satu cerita. Orang ini sudah divonis masuk ke dalam neraka. Pas mau dilempar ke dalam neraka, Allah bilang sama Jibril, wahai Jibril, coba tanya sama orang itu, pernah nggak semasa dia hidup, dia itu duduk di majelis ilmu? Akhirnya ditanyalah sama Jibril. Habis ditanya sama Jibril, orang itu menjawab, nggak pernah. Akhirnya Jibril nanya lagi, pernah nggak dia semasa hidupnya itu duduk semeja, makan semeja sama orang alim? Dijawab lagi sama orang itu, nggak pernah. Ditanya lagi sama Jibril, pernah nggak semasa hidupnya itu di sekeliling rumahnya atau tempat tinggalnya itu ada terdapat orang alim? Dia bilang nggak ada juga. Jibril ini sudah kehabisan pertanyaan, apalagi yang mau ditanyain. Akhirnya yang terakhir Jibril nanya, ada nggak di hatimu itu rasa cinta kepada seseorang yang orang yang kamu cintai itu punya rasa cinta kepada Allah? Akhirnya dijawab sama orang itu, ada, dia bilang, si fulana. Akhirnya Jibril lapor sama Allah, ya Allah, orang ini amal kebaikannya sedikit, tapi dia bilang di hatinya itu ada rasa suka sama orang, dan orang yang dia suka itu punya rasa cinta kepada Engkau ya Allah. Akhirnya bilang Allah, ya sudah Jibril, masukkan saja dia ke dalam syurgaku, karena di hatinya itu masih ada rasa cinta kepada seseorang yang punya rasa cinta kepadaku. Dan akhirnya orang tersebut masuk ke dalam surga dengan syafaat orang yang dicintainya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut, jangan sampai kita salah mencintai seseorang. Cari dan temukanlah seseorang yang bisa mengajakmu kepada mendekat kepada Allah, bukan cinta yang menjauhkanmu dari Allah, bahkan mengajakmu kepada maksiat. Dan pesan dari saya, kalau sayang, peluk dia lewat doa, lindungi dia lewat menjaga nafsu.
tanganmu untuknya. Dan cukup langit yang menjadi saksi atas penjagaan namanya. Karena hati itu sifatnya terbolak-balik, sedangkan doa tercatat selamanya di langit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil Ad-Daiyah dengan nomor urut 047. Sekali lagi kami panggil Ad-Daiyah dengan nomor urut 047. Dewan juri yang terhormat, inilah Ad-Daiyah dengan nomor urut 047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapat berkumpul di acara yang berkah ini. Tak lupa juga kita mengaturkan salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang ini. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Subul Salam, Kiai Haji Muhammad Fadli, yang terhormat Ustadz wa Ustazah serta juri dan teman-teman saya, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak usah panjang lebar lagi, saya akan membacakan ceramah saya yang berjudul Sangka Baik. Sangka baik kata yang umum bagi semua orang, tapi tentunya semua orang sudah mengamalkannya. Tertulis dalam kitab Al-Zawajir, sangka baiklah kita walaupun terkena musibah. Ada satu kisah. Ada seorang wanita memiliki sendal yang berwarna ungu dan temannya memiliki juga sendal berwarna ungu. Dan esok harinya temannya kehilangan sendalnya yang berwarna ungu dan temannya ini dia bersangka buruk bahwa temannya yang mengambil sendalnya, padahal sendalnya memang benar-benar hilang. Terhadap orang lain karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah perilaku yang buruk. Sangka baiklah kita jika sangat baik dan jangan kita bersangka buruk.
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggilkan Ad-Da'i dengan nomor peserta 036. Dewan Juri yang terhormat, inilah Ad-Da'i dengan nomor peserta 036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormat, segala kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat berkumpul di acara ini. Salawat serta salam kita lanjutkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Sabar. Apa sih itu sabar? Sabar berasal dari kata sabaro yasbiru, yang artinya menahan, menahan dari celah dan menahan dari kesusahan. Dan sabar juga banyak disinggung dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'ilu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya sesungguhnya jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dan Nabi Muhammad SAW pun juga bersabda, qala Nabi SAW, sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha. Sabar sesaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada satu cerita saat Nabi SAW berdakwah ke kota Taif. Saat beliau memasuki kota Taif, Nabi tidak disambut dengan baik, tapi malah Nabi dilempari batu dan dicaci maki. Dan setelah itu malaikat Jibril datang. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Wahai Nabi, kalau Anda izinkan saya hancurkan kota ini dengan sekejap. Tapi apa kata beliau? Tidak. Sesungguhnya keturunannya nanti pasti ada yang beriman kepadaku. Demikianlah ceramah saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggilkan Ad-Da'iyah dengan nomor peserta 045. Sekali lagi kami panggilkan Ad-Da'iyah dengan nomor peserta 045. Dewan Juri yang terhormat, inilah Ad-Da'iyah dengan nomor peserta 045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu
ad-dinul Islam dinil haq. Yang saya hormati al-alim, al-alamah, al-arif billah, Syekhuna Kiai Haji Muhammad Fadli, serta Ustadz wal Ustazah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat saya. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak usah panjang kali lebar kali tinggi kali X kali Y lagi. Saya akan membacakan judul ceramah saya, yaitu sedekah. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menolak orang yang meminta-minta, meskipun orang yang meminta itu adalah orang kafir. Lalu kemudian salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita harus mensedekahkan sebagian harta kita kepada orang kafir? Rasulullah SAW